Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ababir, NIM D94218059, Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas beberapa soal tentang soal ulangan akhir semester pada mata kuliah analisis real. Selanjutnya untuk soal nomor 2, langsung saja soal nomor 2 pada soal di UAS Unreal, yaitu berikan contoh suatu fungsi yang mempunyai limit kanan tetapi tidak mempunyai limit kiri pada suatu titik. Berarti dia mempunyai limit kanan tapi tidak mempunyai limit kiri. Langsung saja penyelesaiannya yaitu berdasarkan teorema limit sepihak kiri atau kanan, limit kiri atau limit kanan, yaitu limit X mendekati C dengan Fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati C dengan Fx sama dengan L dengan ini diberi tanda negatif, yaitu artinya dia limit berada di posisi kiri, dan limit X mendekati C dengan Fx sama dengan L dengan diberi tanda positif, pangkat positif, maka dia posisi limit berada di sebelah kanan. Maka berakibat jika limit X mendekati C, Fx diberi tanda negatif atau yang artinya limit kiri tidak sama dengan limit X mendekati C, Fx dengan diberi tanda pangkat positif yang artinya berada di sebelah kanan, berarti berakibat jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka tidak akan ada limit X mendekati C dengan fungsi X sama dengan L. Karena dalam soal diketahui yaitu contoh suatu fungsi yang mempunyai limit kanan tetapi tidak mempunyai limit kiri, maka limit kanan tidak sama dengan limit kiri, yaitu limit X mendekati C, Fx dengan tanda negatif berarti limit kiri tidak sama dengan limit X mendekati C, Fx dengan tanda pangkat positif, maka limitnya berada di sebelah kanan, berarti limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga pada fungsi tersebut tidak memiliki limit. Jadi tidak ada contoh untuk fungsi yang mempunyai limit kanan tapi tidak memiliki atau mempunyai limit kiri. Berarti dalam soal nomor 2 ini tidak ada contoh untuk suatu fungsi yang mempunyai limit kanan saja tapi tidak punya limit kiri. Berarti limit kanan tidak sama dengan limit kiri kan? Berarti dia tidak ada contohnya. Jadi tidak ada contoh untuk fungsi yang mempunyai limit kanan tapi tidak memiliki limit kiri. Selanjutnya langsung saja saya akan menyelesaikan dan membahas soal yang pertama, yaitu soal nomor 3. Misalkan fungsi dari R dipetakan ke R dan C anggota R, anggota bilangan real. Tunjukkan bahwa limit X mendekati C dengan Fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati 0 dengan Fx ditambah C sama dengan L. Maka kita akan membuktikannya menggunakan implikasi, yaitu pembuktian dua arah. Di mana pembuktian dua arah ini kita dapat membuktikannya dari depan
menuju ke belakang, atau dan dari belakang, bisa juga dari belakang menuju ke depan, atau dari kiri menuju kanan, dan bisa juga dari kanan menuju ke kiri. Langsung saja penyelesaian. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu diketahui. Apa yang diketahui dalam soal yaitu fungsi dari R dipetakan ke R dan C anggota R, anggota bilangan real. C ini titik kluster. Langsung saja adip akan dibuktikan yaitu limit X mendekati C dengan fx sama dengan L biimplikasi atau jika dan hanya jika limit X mendekati 0 fx plus C sama dengan L. Artinya, yang pertama kita akan membuktikan limit X mendekati C dengan fx sama dengan L, maka limit X mendekati 0 dengan fx plus C sama dengan L. Dan arti yang kedua, kita akan membuktikannya ini yang pertama dari depan ke belakang. Sekarang yang kedua, kita buktikan dengan dari belakang ke depan atau dari kanan ke kiri. Yaitu limit X mendekati 0 dengan fx tambah C sama dengan L, maka yang akan ditunjukkan yaitu limit X mendekati C fx sama dengan L. Langsung saja pada pembuktiannya. Yang pertama kita akan buktikan dari depan menuju ke belakang atau dari kiri ke kanan. Yang diketahui adalah limit X mendekati C dengan fx sama dengan L. Dan yang akan ditunjukkan nantinya adalah limit X mendekati 0 dengan fx ditambah C sama dengan L. Bukti. Ambil sebarang epsilon bernilai positif atau epsilon lebih besar dari 0. Kemudian yang diketahui limit X mendekati C dengan fx sama dengan L. Kita ini menggunakan teorema 4.1.6. Berdasarkan teorema 4.1.6 yang berbunyi, misalkan fungsi dari A dipetakan ke R dan C suatu titik kluster dari A, maka limit X mendekati C dengan F sama dengan L jika dan hanya jika untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika X elemen atau anggota A dan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Menurut teorema 4.1.6 tadi terdapat delta epsilon lebih besar dari 0. Maka berdasarkan teorema 4.1.6 terdapat delta epsilon lebih besar dari 0 sehingga untuk setiap X anggota R. Yang pertama bunyinya jika 0, ini bunyi teoremanya ya, jika 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon. Dan karena kita akan membuktikan, kita akan menunjukkan limit X mendekati 0 dengan fx plus C sama dengan L, maka X plus C ini nanti kita akan ubah menjadi fx plus C. Maaf, X min C ini kita akan ubah menjadi fx plus C atau X plus C. Jadi karena X elemen R dan C elemen R, maka X plus C elemen R. Langsung saja kita terapkan soal yang sudah diketahui pada soal dengan menggunakan teorema. Jika 0 kurang dari nilai mutlak X plus C, X-nya ini kita gantikan dengan atau kita substitusikan dengan X plus C. Saya ulangi,
Jika 0 kurang dari nilai mutlak X plus C dikurangi C kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak F X plus C dikurangi L kurang dari epsilon. Atau bisa disebut juga, atau dengan kata lain, langsung saja. Jadi ini tadi dengan kata lain, jadi limit X mendekati 0 dengan F X plus C sama dengan L. Jadi dari pembuktian ini, yaitu kita mulai dari awal menuju akhir. Maksudnya dari kiri ke kanan, dari limit X mendekati C dengan Fx sama dengan L, dan dapat ditunjukkan limit X mendekati 0 dengan Fx plus C sama dengan L. Yang selanjutnya untuk pembuktian yang kedua, dari kanan menuju kiri, dari limit X mendekati 0 Fx plus C sama dengan L, maka limit X mendekati C Fx sama dengan L. Yaitu pembuktiannya yang pertama diketahui limit X mendekati 0 dengan Fx plus C sama dengan L. Dan yang akan dibuktikan nantinya atau yang akan ditunjukkan nantinya yaitu limit X mendekati C dengan Fx sama dengan L. Langsung saja kita pada bukti. Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 atau epsilon bernilai positif. Dengan yang diketahui limit X mendekati 0 dengan Fx plus C sama dengan L. Berdasarkan teorema 4.1.6, seperti pembuktian yang pertama tadi, pembuktian yang kedua juga menggunakan teorema 4.1.6. Terdapat delta epsilon lebih besar dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap X anggota R, anggota bilangan real. Kan tadi bunyinya jika 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon, bunyinya tadi, bunyi teorema yang tadi, berhubung di sini kita akan membuktikan Fx limit X mendekati C Fx sama dengan L dengan diketahui X plus C, maka kita menggunakan teoremanya dengan jika kita ganti X-nya ini dengan X plus C. Jadi jika nilai mutlak X min 0 kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak Fx plus C dikurangi L kurang dari epsilon. Ini saya hapus. Karena X elemen R atau X anggota R dan C anggota R, maka X min C atau X kurangi C anggota R. Jadi kita terapkan pada teoremanya, soal pada teoremanya, yaitu jika nilai mutlak X min C ini tadi dikurangi kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Dan kata lain menurut teorema tersebut yaitu, jadi limit X mendekati C Fx sama dengan L. Ya, jadi sudah saya hapus pembuktiannya. Berarti sekarang dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan pembuktian 1 dan 2, maka terbukti dan dapat ditunjukkan jika limit X mendekati C, fx sama dengan L, diimplikasi jika dan hanya jika limit X mendekati 0, fx plus C sama dengan L. Sekian video pembelajaran atau video membahas tentang soal ulangan akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.